Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Resmita selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan serta teman-teman di kelas manajemen A2 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan Evi Anissa Umami, Jafar Amiruddin Saputra, Ganis Azahra, dan saya sendiri Imai Asidan Tias. Pada kesempatan yang baik ini, kelompok 11 ingin menyampaikan internalisasi keaswajaan dalam pengambilan keputusan pada BMT Muamalat Yayasan Wahid Hashim. Sebelum memasuki ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu konsep aswaja. Konsep keaswajaan berasal dari kasta aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan paham keislaman yang berpegang pada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta dikembangkan oleh ulama terdahulu, termasuk Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Murtadi. Dalam bidang teologi atau akidah, serta Imam Abu Hanif dan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang fikih. Secara umum, konsep aswaja mencakup akidah, fikih, tasawuf, dan sikap moderat. Nah, apa itu akidah? Akidah yaitu berpegang pada asyariah atau murtadiyah yang moderat, tidak ekstrim dan memahami sifat-sifat Allah serta mengutamakan keseimbangan antara akal dan dalil. Kemudian yang kedua, fikih, mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Yang ketiga yaitu tasawuf, menjalankan ajaran tasawuf yang bersumber dari Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdihi, dengan menekankan penyucian hati atau taksiyun nafs dan akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir ada sikap moderat, yaitu sikap yang tidak ekstrim dalam beragama, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan seperti itu. Sehingga konsep keaswajaan ini dapat juga diterapkan di BMT Muamalat Yayasan Wahid Hashim. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai nilai aswaja yang akan disampaikan oleh Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Amiruddin Saputra. Saya akan menjelaskan nilai-nilai keaswajaan dan landasan teori. Dijelaskan nilai-nilai utama keaswajaan dalam pengambilan keputusan, disertai dalil. Yang pertama ada tasawuf. Tasawuf itu moderasi. Dalilnya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi yang berbunyi, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Jadi contohnya ada pengusaha yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam usahanya. Yang kedua ada tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Dalilnya ada di Quran surat Al-Kasasah ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah diraungkan Allah kepadamu. Dalilnya ada, jadi contohnya ada pengusaha yang tetap mengutamakan pekerjaan sambil berkembang. Yang ketiga ada tasawuf toleransi. Hadisnya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka Allah tidak akan menyayanginya. Contoh, interaksi harmonis antara pengusaha dan pekerja dari berbagai latar belakang. Ada iktidal, keadilan. Jadi dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri. Jadi teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa tertentu. Beberapa teori pengambilan keputusan yang relevan meliputi jadi ada 3. Yang pertama ada model rasional. Jadi model rasional itu pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis logis dan sistematis terhadap semua alternatif. Nah, yang kedua ada
model intuitif pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan. Yang terakhir ada model behavioral. Behavioral itu pengambilan keputusan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Baik, terima kasih. Untuk sejarah BMT Muamalat Universitas Wahid Hasyim akan disampaikan oleh Evi Anissa. BMT Muamalat merupakan sebuah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 2005 oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor 180.08/BH-37 atas kuasa rapat pembentukan BMT Muamalat yang diselenggarakan pada hari Rabu 10 November 2004 ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus BMT Muamalat dengan susunan Naf'an Soleh sebagai ketua, Agus A. Subhan sebagai sekretaris, dan Muqtadiin sebagai bendahara. Namun, pada bulan Oktober 2017, BMT Muamalat mengganti sistem aplikasi barunya yang memudahkan melakukan transaksi sehingga lebih efektif dan efisien. Bergantinya sistem aplikasi tersebut, BMT Muamalat berganti nama menjadi KSPPS BMT Muamalat Wahid Hasyim. Kemudian pada Juni 2019, unit Wahid Hasyim dijadikan satu lingkup yang berada di bawah pimpinan dari PT Buana Sejahtera Semarang dengan direktur utama yaitu Bapak Nur Ahmad sendiri, yang dimana pada saat itu unit usaha Wahid Hasyim tersebut meliputi apotik, klinik, Alfamart, dan BMT sendiri. Keputusan dan dampak dari pengambilan keputusan ini akan disampaikan oleh Ganis Azhar. Beberapa jenis keputusan yang diambil oleh BMT Muamalat beserta dampaknya. Yang pertama, keputusan strategis pengembangan produk dan layanan. Keputusannya pengembangan produk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dampaknya meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperluas jangkauan layanan bagi UMKM, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Yang kedua, keputusan operasional kebijakan kredit dan pembiayaan. Hasilnya, kebijakan selektif dalam memberikan pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit macet, non-performing financing, mempunyai dampak menjaga keberlanjutan usaha BMT, tetapi bisa membatasi akses pembiayaan bagi sebagian nasabah. Yang ketiga, ada keputusan keuangan, manajemen likuiditas, dan dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mempunyai keputusan pengelolaan dana zakat dan infak secara efektif untuk pemberdayaan ekonomi umat, mempunyai dampak meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, tetapi perlu transparansi untuk menjaga kepercayaan publik. Yang keempat, keputusan regulasi dan kepatuhan syariah, mempunyai keputusan kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi OJK untuk menjaga kebahasaan transaksi, mempunyai dampak menjaga praktik yang tidak sesuai syariah tetapi kadang bisa memperlambat inovasi produk keuangan karena keterbatasan regulasi. Sekian pemaparan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang bisa kelompok 11 sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kelompok 11 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.